Sobat Gizi, kembali lagi dengan kami Destio Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang makanan khas Indonesia nih, yang kebanyakan itu berasa pedas. Apakah makanan pedas itu sehat atau malah bikin sakit? Nah, kita bahas bareng-bareng yuk. Oke deh, menurut kamu nih, makanan pedas itu sehat atau malah bikin sakit? Kalau menurut aku sih ya Kak, tergantung orangnya sih Kak. Karena beberapa YouTuber di YouTube itu yang sering aku lihat, dia makan pedas dengan level yang tinggi tapi dia merasa sehat gitu ya Kak. Maksudnya masih sehat, tubuh dia tidak mengeluarkan reaksi apapun gitu. Tapi beda lagi kalau ada orang makan pedas sedikit aja itu perutnya udah sakit Kak. Kalau menurut aku sih kesimpulannya tergantung orangnya Kak gitu. Atau teman-teman yang sedang nonton nih bisa bantu jawab di komen, kira-kira makanan pedas itu berbahaya nggak sih bagi tubuh? Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kandungan yang terdapat di makanan pedas. Nah, zat yang membuat makanan pedas itu terasa pedas dan terasa panas itu namanya capsaicin. Gitu. Jadi capsaicin ini yang membuat makanan itu terasa pedas dan biasanya menambah selera makan. Ya, makanya jadi lebih banyak gitu ya Kak? Ya, karena memang makanan pedas itu bisa menggugah selera makan dan menambah nafsu makan gitu. Selain itu, ternyata makanan pedas ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan metabolisme tubuh. Tadi ya Kak, zat capsaicin itu bisa membakar ekstra kalori yang ada di dalam tubuh setelah 20 menit setelah makan. Yang kedua, baik juga untuk kesehatan jantung. Karena ternyata capsaicin ini bisa meningkatkan HDL atau kolesterol baik dan menurunkan LDL atau kolesterol jahat. Selain itu, vitamin A dan C yang terdapat di makanan pedas atau cabai ya biasanya itu juga bermanfaat untuk otot jantung. Jadi sensasi hangat dari capsaicin ini bisa membantu sirkulasi darah yang ada di tubuh gitu. Terus selain itu, apakah makanan pedas itu bisa menyebabkan luka pada lambung? Iya, katanya kan banyak beredar yaitu Kak, kalau makan pedas nanti lambungnya rusak atau luka. Nah, itu sebenarnya betul atau tidak ya Kak? Nah, berdasarkan sumber yang sudah kita dapatkan nih dari jurnal, ternyata penyebab terjadinya luka pada lambung itu kebanyakan infeksi dari bakteri H. pylori atau karena mengonsumsi obat pereda nyeri secara berlebihan. Nah, sebetulnya kandungan dari makanan pedas atau cabai itu yang namanya capsaicin ini bisa menghambat produksi dari asam lambung yang bisa menyebabkan itu tadi infeksi luka pada lambung. Dan sebetulnya kandungan capsaicin ini sudah digunakan para ahli untuk mencegah pengembangan luka pada lambung pada orang-orang yang menggunakan obat anti radang non steroid gitu. Jadi kalau misalkan kalian sakit itu harus konsultasi dulu untuk mengonsumsi obat pereda nyeri gitu. Bisa jadi kalau misalkan kalian mengonsumsinya berlebihan, malah nanti itu yang bisa menyebabkan luka pada lambung, bukan karena makanan pedasnya gitu. Berarti selama ini masyarakat masih salah ya Kak, karena selalu makanan pedas yang disalahkan gitu. Yang kedua, apakah makanan pedas itu bisa mengakibatkan penyakit hemoroid atau biasa disebut ambeien ya Kak? Ya. Jawabannya itu tidak bisa mengakibatkan ambeien atau hemoroid itu. Tetapi makanan pedas sendiri itu bisa
mengakibatkan iritasi pada celah anus. Nah, menurut penelitian yang telah kami dapatkan, dengan cara membandingkan antara orang yang memiliki penyakit ambeien yang diberi pil biasa dengan orang yang memiliki penyakit ambeien yang diberi pil yang berisi cabai ya Kak. Jadi ada isinya gitu cabai. Nah, ini menunjukkan bahwa pil cabai itu tidak dapat memperparah gejala dari ambeiennya itu. Tapi beda lagi kalau misalkan seseorang memiliki benjolan di sekitar anus atau di anus ya Kak, yang biasanya terasa nyeri, kemudian diberikan pil pedas itu, pil yang isinya cabai. Nah, itu menunjukkan bahwa pil cabai itu bisa memperparah benjolan yang ada di anus itu gitu. Iya, jadi biasanya kalau misalkan ambeien itu mungkin benjolannya itu masih belum terlalu parah gitu ya. Nah, tapi kalau sudah terjadi benjolan yang mungkin permanen yang nggak bisa dimasukkan lagi, itu mungkin sudah menghindari makanan pedas karena ternyata malah berpengaruh terhadap gejalanya atau bisa memperparah gitu. Nah, sebetulnya yang bisa menyebabkan hemoroid sendiri itu adalah pola makan yang tidak sehat. Nah, salah satunya adalah kurang serat atau kurang sayur dan buah dan kurang minum air putih. Nah, jadi sebetulnya itu yang bisa menyebabkan hemoroid, bukan dari makanan pedas. Selanjutnya, apakah makanan pedas bisa menurunkan berat badan? Wah, ini menarik nih ya Kak. Ya, dan jawabannya ternyata tadi kan kita sudah bahas kalau misalnya makanan pedas itu bisa meningkatkan metabolisme, ya kan? Nah, jadi ketika disambungkan kepada menurunkan berat badan itu sebetulnya bisa, karena makanan pedas itu akan meningkatkan pengeluaran dari energi gitu. Karena tadi kan metabolisme cepat berarti untuk pembakaran energinya itu juga lebih banyak seperti itu. Jadi bisa saja makanan pedas itu bisa menurunkan berat badan. Tetapi kalau misalkan kita makannya malah justru tambah banyak karena efek dari sambal itu menambah nafsu makan, itu ya tidak akan berefek ya. Jadi sesuai dengan porsi kita atau gizi seimbang dan ditambah dengan olahraga pastinya itu akan bisa menurunkan berat badan. Jadi jangan cuma fokuskan kepada makanan pedas saja gitu, tapi juga harus konsumsi makanan yang seimbang, sayur, buah, dan juga diimbangi dengan aktivitas fisik atau olahraga. Selanjutnya, apakah makanan pedas itu bisa bikin kita ketagihan ya Kak? Nah, jawabannya iya betul, makanan pedas bisa membuat kita ketagihan. Karena kenapa? Karena makanan pedas itu akan meningkatkan hormon adrenalin yang ada di dalam tubuh. Seperti itu ya Kak. Misalkan kita mengonsumsi makanan pedas, pada gigitan pertama ini terasa enak gitu, masih bisa diterima oleh lidah kita, tubuh kita. Nah, pasti kita akan mencoba gigitan kedua dan masih enak gitu ya Kak. Nah, itu juga dapat membuat kita akan mencoba ke level-level yang lebih tinggi seperti itu. Jadi makanan pedas itu bisa membuat kita ketagihan. Ya, dan levelnya itu biasanya bertingkat ya. Iya. Jadi kalau misalkan udah terbiasa dengan level yang pedasnya itu pedas sedang, itu pasti nanti akan mencoba level yang lebih pedas gitu, karena memang akan merasa tertantang gitu. Nah, tipsnya kalau misalkan sudah merasa kepedesan gitu ya, biasanya untuk menguranginya itu mengonsumsi susu
Iya betul, mungkin air putih juga bisa ya Kak, tapi mungkin lebih bisa cepat menghilangkan rasa kepedesannya itu dengan susu. Ya. Nah, selanjutnya, apakah makanan pedas itu bisa membuat sakit perut? Nah, apa jawabannya itu Kak? Iya, memang makanan pedas itu bisa menyebabkan sakit perut gitu ya, terutama orang-orang yang sudah memiliki riwayat penyakit gangguan pencernaan gitu. Jadi memang untuk orang-orang yang sudah mengalami gangguan pencernaan, khususnya di usus ya, gangguan di usus, baik usus besar maupun usus kecil, itu memang tidak boleh mengonsumsi makanan pedas karena bisa menimbulkan atau memperparah gejala yang sudah dirasakan seperti itu. Selanjutnya, apakah makanan pedas itu bisa mengakibatkan penyakit usus buntu? Nah, jawabannya tidak benar ya teman-teman, karena pada penyakit usus buntu itu pada dasarnya makanan itu terjebak di usus buntu tersebut, yang mana nantinya di usus buntu itu terdapat bakteri yang mana bakteri tersebut itu bisa berkembang biak dan melakukan pembusukan di usus buntu tersebut. Seperti itu. Nah, untuk makanan pedasnya ini, makanan pedas sendiri itu bisa mengakibatkan nyeri pada usus buntu tersebut, tetapi bukan penyebab utama untuk terjadi penyakit usus buntu gitu. Dengan demikian, kebanyakan dokter gitu menyarankan bahwa jika mengalami usus buntu itu mengurangi atau tidak sama sekali mengonsumsi makanan pedas seperti itu. Ya, karena takut memperparah gejala nyerinya seperti itu ya. Nah, paling itu tadi kalau misalkan dia kebanyakan makanan pedas, larinya itu ke sakit perut atau diare biasanya ya. Iya. Bukan ke penyebab utama dari usus buntu. Iya. Tetapi ingat untuk kalian yang sudah ada penyakit di pencernaan khususnya di usus, baik usus besar maupun usus kecil, itu kalian harus menghindari makanan pedas. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, Subscribe, dan komen jika teman-teman ada pertanyaan atau misalkan kurang jelas pernyataan dari kita, bisa komen di bawah ini. semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.